Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Masalah umat yang terbesar ini mulai kan. Ini karena umat itu keyakinannya itu enggak benar. Ketika keyakinannya enggak benar, amalannya enggak benar semua. Kata para masyaikh Maulana Umar rahimahullah kurang lebihnya, fitnah untuk umat ini seluruh umat, mukmin, kafir semua. Itu yang pertama kali itu adalah keyakinan kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, kata Nabi Ibrahim. Diceritakan dalam Quran, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Jadi asbab kesesatan. Orang-orang penyembah berhala itu punya keyakinan bahwa berhala itu bisa begini, berhala bisa begitu. Dan ini fitnah ini seluruh umat Islam insya Allah sudah selamat. Nggak ada orang Islam yang menyembah berhala. Tapi bukan berarti sudah nggak ada fitnah bagi umat Islam. Ada fitnah lagi. Yang ini umat Islam kena. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Makanya umat Islam, bahkan ulama-ulama, santri-santri juga punya keyakinan pokoknya kalau ada duit beres. Kalau nggak ada duit kan nggak bisa takazah, nggak bisa bangun pondok, nggak bisa bangun masjid. Ya nggak? Ya nggak? Oh berarti kamu kena fitnah ini udah. Jadi keyakinan kamu ini busuk, bosok. Apakah berdirinya langit bumi itu dulu pakai duit? Katanya. Kok bisa berdiri tanpa duit? Tanpa harta? Nah, berarti orang yang punya keyakinan bahwa kalau ada duit beres, kalau ada duit ada bangunan, itu keliru. Bumi langit terjadi tanpa duit. Kun fayakun. Ya nak? Kamu baru sedikit aja sudah lupa apal-apalannya ini. Ini fitnah itu telah mengenai hampir semua orang. Pokoknya ada duit beres. Keyakinan yang sahih kalau Allah tolong beres. Bukan kalau ada duit beres. Kalau Allah memberikan pertolongan baru beres. Ini fitnah yang lebih dahsyat lagi. Semua orang kena. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Semoga termasuk kita. Terus datang fitnah lagi lebih dahsyat lagi. Namanya teknologi. Kalau teknologi tinggi, beres. Contohnya Amerika. Teknologinya tinggi, akhirnya bisa menguasai dunia. Contohnya Jepang, kalau teknologinya tinggi, maka bisa menjadi negara kuat. Ya enggak? Nah, kok diam sekarang? Ini juga keyakinan yang keliru. Keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak. Bahwa teknologi itu bisa mendatangkan kesuksesan, kejayaan. Kamu dengar di Jepang datang tsunami.
Pabrik-pabrik reaktor-reaktor nuklir pada abruk. Kamu dengar nggak? Kamu pernah dengar Amerika kirim pesawat namanya Challenger? Ini ada berapa ratus perusahaan yang menekuni membuat pesawat ini. Habis berapa miliar juta nggak tahu. Baru dinaikkan meletus di udara. Kamu dengar nggak? Ini pesawat namanya Challenger. Challenger itu challenge itu maknanya menentang, mau menentang Allah ini. Ya. Makanya meletus. Setelah teknologi tinggi di Amerika, di Jepang, mereka pada mati nggak? Berarti teknologi tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi ini keyakinan ini sudah merasuk dalam hati itu. Teknologi itu sudah ditanamkan dalam hati umat Islam di mana-mana. Mulai SD sudah ditulis. Tahun 1000 sekian telah diledakkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Anak kecil pun sudah tahu. Sehingga mereka merasa namanya teknologi itu hebat, namanya teknologi itu bisa ini, bisa itu. Padahal teknologi itu sebetulnya kalau kita mau berpikir yang sehat dengan keyakinan yang benar, tidak bisa buat apa-apa. Bukankah teknologi itu dari otak manusia? Siapa yang menciptakan otak? Kalau otaknya dimiringkan oleh Allah, apa ada gunanya teknologi itu? Punya pesawat terbang yang paling canggih, tapi sopirnya otaknya dimiringkan sama Allah. Kira-kira ada gunanya enggak? Jadi membesar-besarkan teknologi itu bagian dari fitnah kepada manusia. Nanti akan ada sampai manusia sekarang itu mengherankan betul. Saking tergila-gilanya dengan teknologi itu, perasaannya kalau sekolah punya gelar apa gitu S3, S4, ya sudah pasti kaya saya nanti. Siapa bilang? Banyak S3 itu melarat juga, utang sama saya. Betul. Dan setelah utang nggak kembalikan lagi. Saya nggak punya SS apa-apa. S3 utang nggak kembalikan lagi. Siapa bilang ijazah bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu? Siapa bilang? Omong kosong. Ada lagi nanti fitnah yang lebih dahsyat lagi, yaitu Dajjal. Dajjal ini seluruh teknologi, seluruh sihir Allah berikan kepada Dajjal untuk menguji imannya manusia ini. Dajjal itu orang digergaji, belah dua. Setelah itu, ayo berdiri lagi. Ya, kalau orang itu takjub dengan hal-hal yang seperti ini, dia akan jadi pengikutnya Dajjal. Siapa yang ikut Dajjal, oleh Dajjal kasih makan enak. Yang tidak ikut langsung kelaparan. Maka orang yang takut dengan kelaparan, jadi pengikutnya Dajjal. Dan ini fitnah yang na'udzubillah sangat berat. Sehingga dalam satu riwayat hadis dikatakan umat Islam yang bisa selamat dari fitnahnya Dajjal ini cuma 12.000 orang aja. Masya Allah, harus kita 12.000 itu kalau semoga kita sudah nggak hidup pada zaman itu. Kalaupun hidup termasuk yang 12.000 ini. Ini fitnah-fitnah yang mengenai umat Islam. Ya bagaimana untuk kita ini menangkal supaya fitnah-fitnah itu bila datang tidak mempengaruhi kita. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lagi
kecuali kita kembali kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kalau ada suasana kehidupan Rasulullah SAW, kita tidak akan kena fitnah itu. Ada seorang pemuda di Madinah Al-Munawwarah, ini dalam hadis sahih, mendengar Dajjal datang. Pemuda ini nggak takut, malah datang pada Dajjal. Dilihat kok matanya cuma satu, persis di Bukhari ini. Saya yakin kalau kamu ini Dajjal. Dajjal marah, tangkap dia, katanya Dajjal kepada pasukan-pasukannya. Tengkurapkan dia, tengkurapkan. Gergaji dia, gergaji. Setelah gergaji, bangun, bangun lagi. Tapi dia tersenyum-senyum, saya tambah yakin sekarang. Kamu ini adalah Dajjal yang diceritakan sama Rasulullah dulu. Rasulullah cerita Allah Dajjal itu bisa begini. Betul ternyata. Tambah yakin saya. Kok Dajjal marah lagi, kurang ajar ini orang. Maka mau dipenggal kepalanya sama Dajjal, ternyata Dajjal itu tangannya sudah loyo. Gak kuat. Nah. Jadi menghadapi ahlul yakin nih Dajjal gak kuat. Kalahnya Dajjal itu bukan dengan kesaktian, bukan apa. Kalau sudah menghadapi orang ahlul yakin seperti ini tentu orang ini, pemuda ini sudah membaca kitab hadis ini, bukan hanya membaca tapi yakin. Maka ketika didesak sama Dajjal, mau ditipu sama Dajjal, dia tidak bisa. Saya sudah yakin dengan hadis dari Nabi bahwa Dajjal itu begini-begini. Ya seperti kamu ini. Maka kita ini tidak cukup untuk mencari ilmu saja, tidak cukup. Tapi bagaimana yakin kepada ilmu itu? Lah supaya yakin ini, salah satu jalannya yang terpenting, yang terpokok, yang merupakan awal dari semua perjalanan, yaitu kita ini harus dakwah. Dakwah itu menimbulkan satu keyakinan. Karena seluruh nabi diutus oleh Allah SWT untuk meluruskan keyakinan umat itu, pertama kali yang dibuat dakwah. Maka kita simpulkan untuk meluruskan yakin itu langkah pertama dakwah. Maka santri ini harus dakwah semua. Kalau tidak dakwah, nanti tahu ilmu tapi yakinnya nggak ada. Itu seperti lampu, lampunya besar, listriknya nggak ada. Jadi tetap gelap. Jadi pemuda dari Madinah tadi itu, kalau dia tidak yakin, dia punya dua perkara. Dia punya yakin, dia punya ilmu. Akhirnya ngadepi Dajjal dia, oh tambah mantep aja. Tapi mau dia punya ilmu tapi dia tidak punya yakin, lulu. Dajjal ih, gawat. Wis manut teh, golek selamat. Habis dia ikut Dajjal. Tapi dia tahu hadis-hadis mengenai Dajjal, bukan hanya tahu, dia yakin. Akhirnya Dajjal keok. Nggak bisa menghadapi orang begini ini. Bagaimana kamu? Ini tidak cukup, apa itu ilmu tidak cukup. Tapi harus yakin pada ilmu. Ilmu itu seperti jurus, yakin itu seperti kekuatannya. Walaupun jurusnya apal semua, tapi badannya loyo, perutnya senep, bisa nggak berbuat apa-apa? Nggak bisa apa-apa. Dia pegang perutnya aja. Wah, ketemu loro, jurusnya hilang kabeh. Jurusnya hilang kabeh. Ya seperti itu. Orang ahli ilmu tidak punya yakin, menghadapi fitnah-fitnah itu dia akan terjungkal. Jadi bagaimana mendapatkan yakin itu?
Nah, di sini ini yang orang Islam pun kebingungan, sampai para ulama pun banyak yang kebingungan bagaimana mendapatkan yakin ini. Mendapatkan yakin itu seperti yang dicontohkan Nabi, itu untuk mendapatkan yakin itu seperti itu. Karena yakin itu perkara gaib, ada dalam hati. Bukan dalam mulut tapi dalam hati. Mulainya adalah dengan dakwah. Diteruskan dengan doa. Diteruskan dengan taklim. Dan seluruh amalan agama ini semuanya akan menambah keyakinan. Tapi kalau ini tidak dimulai dengan dakwah, maka nanti itu ibaratnya kita nanam itu tidak mengikut tertibnya gitu. Kebalik-balik. Itu nanam padi, sudah ditanam, padi sawahnya bagus, tanahnya subur. Tapi akarnya itu loh ditaruh di atas, pucuknya taruh di dalam. Gimana? Kira-kira bisa tumbuh nggak? Bosok malahan itu, padi itu. Ya begitu juga kerja-kerja agama ini. Kalau kita tidak mulai sebagaimana dulu Rasulullah memulai, yaitu dengan dakwah, nah itu seperti nanam padi, akarnya di atas. Akhirnya kelihatannya sudah mancep, betul, mantep. Tapi kok malah bosok jadi ini. Tapi kalau kita mulai di mana dulu seperti Rasulullah memulai, hanya akarnya itu di dalam, insya Allah nanti akan tumbuh. Itu asbabnya. Itu asbabnya. Hakikatnya segala sesuatu kullu min indillah. Maka kita harus senantiasa doa. Insya Allah kita niat teman-teman. Untuk itu pondok kita ini agak aneh. Banyak orang juga heran ini pondok ini. Macam-macam sekali ini programnya. Orang suruh keluar, beritan, suruh ngaji, tepos. Ini pondok apa ini kok capek sekali ini pondok ini. Sampai orang-orang Arab datang ke sini, wah ini pondok capek sekali ini. Masa mulai sebelum subuh sudah dibangunkan. Program lagi. Mau istirahat sebentar aja, suruh keluar. Sudah selesai tamat, suruh setahun lagi. Sudah jadi ustadz nih. So keluar lagi, katanya belajar iman lagi. Oh, sudah hafid Quran, sudah belajar iman gimana? Memang imannya itu masih yar-yar loh. Gimana kalau ya? Walaupun ini dokter paling baik seluruh Indonesia, seluruh dunia lah, bukan Indonesia. Ini kalau dia itu memang yar-yar, ya kan? Ngerti yar-yar? Loh yo, ini vitamin kurang. Loh saya ini dokter kok vitamin kurang? Loh, memang nggak pernah makan kamu. Nah begitu juga ini walaupun keilmuan sudah sampai setinggi langit pun, kalau kita ini tidak memperbaiki yakin kita, iman kita ini nanti yar-yar. Kena angin sebentar aja sudah guling, guling. Apalagi angin-angin yang besar, angin yang kecil aja kalau memang sudah lemah, guling. Ngadepi orang tuanya aja sudah bingung, ngadepi tetangganya bingung, nggak ada yang dihadapi bingung lagi. Jadi di sini gue bingung di sini. Ini karena apa? Yakin lemah. Kalau orang itu yakinnya kuat, nggak gampang bingung. Menteles. Apa menteles sih? Ora paham. Kuat menghadapi masalah-masalah. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Menghadapi masalah begini kok saya takut. Wah, kayak orang nggak punya Allah aja. Nah ini keyakinan yang begini ini tidak cukup dengan duduk. Tapi kita ini harus sebagaimana dulu yang ditontonkan Nabi. Yo ngapalkan Quran, yo ngaji, yo, tapi yo naik gunung turun gunung.
menghadapi macam-macam masalah, akhirnya iman itu jadi kuat. Insyaallah kita niat ya. Nah, sekarang yang mau keluar setahun, baik ustadz maupun yang daurah 2 pergi ke masjid. Buka pintunya, Pak. Buka pintunya.